harus kita perkecil, dan yang paling penting kita saling merangkul bahwa perbedaan itu ada tetapi tidak membuat kita pecah belah. Karena kita memiliki Pancasila yang kita yakini bersama-sama itu adalah akan membawa bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Karena apa? Katakanlah kalau kita berbicara tentang Pancasila, ya, sila pertama itu menggambarkan bagaimana orang Indonesia itu semuanya sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang betul-betul memiliki satu wawasan bahwa kita dalam hidup kehidupan itu harus saling menghargai. Karena apa? Karena hidup di dunia ini kan bukan hanya bukan sesuatu yang abadi. Kita akan berpijak kepada dunia lain di mana di sana kita dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan kepada bangsa ini. Bagaimana warga sebagai warga negara di dalam menyikapi persoalan bangsa ini. Nah, bagi yang ada perbedaan sedikit tentang hal-hal yang lain, sepanjang dia tidak keluar daripada Pancasila, saya pikir kita harus merangkul mereka dan memberikan narasi pemikiran bagaimana sebenarnya Pancasila, wadah Pancasila yang menjadi filosofis bangsa yang akan mempersatukan kita. Nah, yang kedua kita harus maintain, ya kan? Kita tidak boleh sedikit pun membiarkan benih-benih perpecahan di antara kita. Nah, yang ketiga saya katakan kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan kita untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih bagus. Dan yang keempat adalah kita harus meyakini bahwa pada dasarnya kita harus bersatu untuk membangun bangsa. Kalau tidak dilandasi dengan persatuan dan kesatuan yang didasarkan kepada Pancasila, maka sulit untuk kita menatap masa depan yang lebih bagus. Nah, yang terakhir adalah kita harus saling menghargai, saling menghormati. Dan yang terakhir ini saya sampaikan lagi bahwa di dalam masyarakat yang kurang kita harus beri, dan yang memiliki kelebihan harus bisa memberi. Nah, saya pikir dengan demikian, insya Allah bangsa kita ini akan semakin besar ke depan. Ingat, bangsa kita sudah pemimpin-pemimpin kita terdahulu sudah memberikan banyak contoh bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Sehingga saya menyikapi bahwa di dalam menyikapi persatuan dan kesatuan untuk pemilu 2024 ini juga penting sekali, karena menurut saya 2024 ini akan menjadi sejarah tonggak juga bagi Indonesia. Apakah akan lebih bagus ataukah akan semakin stensil seperti sekarang, dan mudah-mudahan tidak turun, ya, tidak menurun. Nah, paling jeleknya adalah stensil, tetap seperti kondisi sekarang, dan itu yang kita tidak inginkan. Kita inginkan Indonesia ke depan lebih bagus. Nah, dalam hal ini kami memiliki suatu komitmen dan suatu pandangan bahwa menyikapi 2024 itu harus disikapi itu adalah merupakan proses di dalam bagaimana mengembalikan hak kedaulatan rakyat yang seyogianya, yang seharusnya memang sesuai dengan undang-undang itu akan dilakukan setiap 5 tahun. Dan ini bukan tujuan. Ini hanya adalah alat menuju kepada kesejahteraan untuk rakyat kita. Jadi menyikapi hal itu, yang paling penting kita harus sadari bersama bahwa proses 2024 itu adalah proses demokrasi yang harus kita dukung penuh. Assalamualaikum, alat bagi kita yang harus kita lalui, sehingga alat itu bisa berbeda-beda, tetapi yang penting adalah kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan. Nah, untuk itu saya memiliki suatu prinsip bahwa untuk proses tahun 2024 siapapun dia, sepanjang dia adalah warga negara, dia adalah saudara kita. Nah, itu yang patut untuk kita harus pahami bersama. Inilah itulah makna daripada persatuan dan kesatuan, ya kan? Jadi pertama, pemerintah harus memfasilitasi supaya jalannya pemilu 2024 itu berjalan lancar, adil, dan damai.
dan jujur lah ya, jujur dan adil. Nah ini tugas utama pemerintah sehingga tidak boleh bergeser sedikit pun. Jadi dan pemerintah juga harus betul-betul fair enough. Siapapun calon presidennya harus di welcome semua. Jadi kalau berbeda capres ya nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi. Ya, itu adalah bagian daripada pandangan hidup sepanjang tidak menyalahi filosofis kita Pancasila untuk membina persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang lebih bagus. Saya pikir itu adalah sah-sah saja karena memang ini sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden serta pemilu. Nah, jadi siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu mencukupi, presiden threshold mencukupi, ya itu adalah kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi kalau tadi Pak Ketua kita, Wakil Ketua kita ya menyinggung soal cawe-cawe, ya kalau kami sih ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Tapi sekali lagi bukan istilahnya, karena ini kan beda terminologi. Nah, yang penting menurut hemat kami adalah bagi yang berbeda posisi untuk mencapai tujuan, ya kita harus hargai. Karena apa? Membangun bangsa ini yang 275 juta rakyat tidak mudah. Untuk itu semua elemen masyarakat siapapun dia, ya harus ada satu tekad bahwa membangun kebersamaan, membangun persatuan dan kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih bagus, yang lebih baik adalah menjadi hak mutlak bagi setiap insan, rakyat dan warga Republik Indonesia. Nah, mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan, dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan. Saya pikir